Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalamullah ta'ala wa khairal hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagi kita semua pada belakangan ini, dengan meningkatnya kembali wabah yang sedang terjadi di tengah-tengah kita, yaitu wabah virus corona yang Allah Subhanahu wa taala belum menghendaki untuk mencabutnya dari kita semua. Maka kaum muslimin sedang berada di tengah-tengah bahaya, sedang berada di tengah-tengah ketakutan, kekhawatiran akan tertimpa apa yang dikhawatirkan dari mereka semua. Maka kita semua sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, hendaknya mengambil perkara ini dan menyikapinya dengan dua prinsip. Prinsip yang pertama, tentu saja hendaknya kita menaati pemerintah kita dalam keadaan kita taat dan mengambil sebab-sebab yang menurut para ahli, para pakar terhadap hal ini menyebutkannya, dengan menjaga protokol kesehatan, dengan menjaga hal-hal yang sekiranya bisa membahayakan diri kita. Dan itu pun merupakan bagian dari prinsip dinul Islam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu wa la tulqu biaydikum ila tahlukah. Janganlah kalian memberikan, janganlah kalian melemparkan diri kalian ke dalam kehancuran, ke dalam kerusakan. Hal-hal yang bisa membuat kita menjadi terjatuh ke dalam kehancuran, hendaknya kita menghindarkan diri kita dari perkara tersebut. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang mudah-mudahan senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, hendaknya kita pun menerapkan prinsip Islami terhadap perkara ini. Hendaknya kita melihat bagaimana agama kita, dinul Islam, berbicara tentang perkara-perkara ketika musibah melanda kita semua. Yang pertama yang mesti kita ketahui, yang mesti kita semua sadari, bahwasanya apapun yang terjadi bagi kita semua, apakah dengan adanya wabah ataukah musibah-musibah yang lainnya, itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan takdir yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Qamar ayat ke-49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu aku ciptakan dengan qadarnya, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan ketentuannya, dengan takdirnya. Demikian pula di dalam hadis Jibril yang terkenal, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanyakan tentang rukun iman, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ketika ditanyakan tentang rukun iman, Nabi kita Muhammad SAW menjawab, hendaknya engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya,
beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusulih, demikian pula kepada rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir, dan hendaknya engkau beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik itu takdir yang baik ataupun takdir yang tidak baik. Maka dari itu merupakan bagian dari keimanan kita. Jangan sampai kita lupakan bahwasanya apa yang ditimpakan kepada kaum muslimin belakangan ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Merupakan ketentuan yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita semua. Demikian pula sebagai penegas dari itu semua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As radhiyallahu anhuma. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah." Allah Subhanahu wa taala mencatatkan takdir-takdir bagi setiap makhluk qabla an yakhluqa as-samawat, sebelum diciptakannya langit, demikian pula bumi, bi 50,000 sanah, selama 50.000 tahun. Sudah lebih dari 50.000 tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya di hari-hari ini, di tahun-tahun ini, di masa-masa ini, kita semua akan terkena atau kita semua ditimpakan dengan satu wabah yang membuat sebagian dari kaum muslimin merasa kesulitan, sebagian dari kaum muslimin merasa khawatir. Hendaknya kita mengetahui itu merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah karena hal-hal yang masih diperbincangkan, bukanlah karena kemampuan manusia, tidak. Itu semua semata-mata takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Wa'lam annal ummah law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak." Kemudian ketahuilah, dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ketahuilah annal ummah, kalaupun seandainya umat ini ijtama'at, mereka semua berkumpul, ala an yanfa'uka bi syai'in, untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, maka tidak akan pernah bisa memberikan manfaat tersebut kepada dirimu kecuali dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirimu. Kita tidak bisa berharap kebaikan kepada manusia. Kita tidak bisa berharap manfaat dari manusia, karena sehebat apapun manusia bisa memberikan manfaat kepada kita, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan manfaat tersebut untuk diri kita, kita tidak akan mendapatkannya. Dan apapun yang kita dapatkan dari manfaat-manfaat, dari kebaikan-kebaikan, maka itu semua adalah takdir, ketetapan yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Walau ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik." Kalau seandainya seluruh manusia bersatu untuk memberikan madarat, untuk memberikan kesusahan kepada dirimu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, tidak akan pernah mampu untuk memberikan madarat, tidak akan pernah mampu untuk memberikan bahaya kecuali dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirimu. Kita semua tidak perlu terlalu takut kepada satu permasalahan. Kita semua tidak perlu terlalu takut kepada satu sebab terjadinya mara bahaya. Apapun itu, wabah sekalipun. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan hal tersebut terkena kepada kita, maka kita tidak akan terkena darinya. Dan kalau memang Allah Subhanahu wa taala menetapkan hal tersebut mengenai kita semua, walaupun kita sudah benar-benar menjaga apa yang disarankan oleh mereka para ahli, maka tetap kita pun akan kena. Oleh karena itu, kembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana apapun ketika disandarkan kepada Allah tabaraka wa taala, maka akan berujung kepada kebaikan. Segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menakdirkan keburukan. Kalaupun disebutkan di sana ada takdir buruk, itu buruk bagi kita semua. Tetapi sedikit pun jangan sampai kita menyandarkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perkara yang haram. Karena seburuk apapun yang kita rasakan, tetapi itu merupakan kebaikan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan pasti akan ada kebaikan di balik itu semua. Dengan adanya virus yang mewabah pada saat ini, bisa jadi membuat kita jauh lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bisa jadi membuat kita lebih bersyukur dengan kesehatan yang selama ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya yang mungkin kita lupa dari kebaikan-kebaikan tersebut. Oleh karena itu, kalaulah kita sudah sadar, kalau kita sudah tahu bahwasanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka tiada lain bagi kita semua adalah bersabar. Hendaknya kita bersabar dalam menghadapinya, dan jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Yusuf, kata Allah tabaraka wa taala, wala tayasu min rauhillah, dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Karena sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka orang-orang yang kafir. Adapun kita semua kaum muslimin, apapun musibah yang melanda kita, bagaimanapun ketakutan menghantui kita semua, ketakutan akan terjangkit, ketakutan kalau kita terjangkit tidak akan sembuh, dan lain sebagainya, tidak perlu merasa takut dengan takut yang berlebih. Setelah kita memang sudah berusaha sebisa mungkin, berikhtiar, mendatangkan sebab-sebab yang bisa membuat kita selamat dan sehat, kemudian jikalau Allah Subhanahu wa taala tetap menimpakan hal tersebut kepada kita semua, tiadalah bagi kita bersabar. Kembalikan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah tabaraka wa taala. Tetaplah kita besar harapan akan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu bentuknya, apakah kesembuhan ataukah rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang mudah-mudahan dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah tabaraka wa taala. Demikian pula satu musibah yang menimpa kaum muslimin, menimpa kita semua, bukan berarti tidak ada manfaatnya bagi kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira, ajjala lahu al-'uqubah fid dunya." Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan dari hambanya, maka Allah akan menyegerakan al-'uqubah, hukuman baginya di dunia. Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan sesuatu yang tidak kita sukai. Bisa jadi sebabnya karena Allah menginginkan kebaikan dari kita semua. Oleh karena itu bersyukurlah ketika kita mendapatkan musibah. Bisa jadi ini merupakan ujian bagi kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik. Tidak terkecuali jika ternyata musibah tersebut dengan terjangkitnya penyakit yang sedang ramai dibicarakan belakangan ini. Demikian pula masih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna 'idhamal jazaa ma'a 'idhamal bala. Sesungguhnya besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya ujian atau cobaan yang diberikan. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai satu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka, akan menimpakan bahaya kepada mereka semua. Faman radiya falahur ridha. Maka barang siapa dia ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, falahur ridha, maka dia pun akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman sakhita falahus sakhat. Maka siapapun yang tidak ridha, siapapun yang marah, siapapun yang merasa hatinya sempit dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sempitkan hati kita ketika ujian melanda kita, ujian apapun itu, cobaan apapun itu. Ridholah terhadap ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita semua. Karena apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pasti ada kebaikan di balik itu semua. Dan ketika kita ridha, maka kita pun akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di balik itu semua, ketika seorang hamba diuji dengan suatu ujian, maka dengarkanlah apa kata Nabi alaihi salatu wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ma yusibul mu'min min syaukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allah biha darajah aw hatta anhu biha khati'ah." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menimpa seorang mukmin apakah itu duri yang menusuknya ataukah yang lebih besar dari itu semua, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya
Setiap ujian yang akan menimpa kita itu sebagai pengangkat derajat bagi kita semua, selama memang kita bersabar darinya dan kita ridho terhadap ketentuan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi alaihi wasallam, "Aw hatta anhu biha khati'ah," atau bahkan bisa menghapuskan dosa yang pernah kita lakukan. Oleh karena itu jangan berkecil hati. Jangan terlalu merasa takut dengan musibah yang akan menimpa kita semua. Karena itu semua merupakan kebaikan. Ada kebaikan yang besar di balik itu semua, dan salah satunya adalah dengan dihapusnya dosa-dosa kita. Siapa yang bisa menjamin bahwasanya kita akan berpulang menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih, tidak ada dosa sama sekali? Tidak ada. Kecuali Rasulullah SAW. Adapun kita manusia penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Maka kalau memang ada kesempatan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa kita, bersabarlah dari apapun itu yang menimpa diri kita semua. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, hendaknya kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah dengan syariat Islam yang sangat mulia. Bersyukurlah dengan syariat Islam yang sangat-sangat sempurna. Jangan pernah merasa kita murka, tidak ridha, merasa sempit dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tiada lain itu semua adalah ujian, cobaan agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang mudah-mudahan dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi tentang perkara wabah yang menimpa kaum muslimin. Kalaupun seandainya virus corona yang memang sedang melanda kita semua belakangan ini, sebagaimana fatwa sebagian ulama menyebutkan bahwasanya virus corona merupakan salah satu bagian dari penyakit yang bisa disebut sebagai ta'un, wabah yang mematikan. Kalaupun memang benar demikian adanya, maka di sana ada busyra, di sana ada kabar gembira dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Asy-syuhada'u khamsatun." Orang-orang yang teranggap sebagai seorang yang mati syahid ada 5 golongan. Yang pertama al-mat'un. Yang pertama adalah orang-orang yang terkena penyakit ta'un, penyakit wabah yang mematikan. Kalaupun seandainya skenario terburuk terjadi kepada kita, kepada diri kita, kepada saudara kita, kepada orang-orang yang tinggal di sekitar kita, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan seorang manusia dengan ajalnya karena penyakit tersebut, maka itu termasuk salah satu sebab, salah satu tanda-tanda seorang yang mati dengannya sebagai seorang yang syahid. Mati syahid. Ketika seorang teranggap sebagai seorang yang syahid, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka banyak sekali kebaikan bagi dirinya. Surga sudah menanti. Apalagi yang kita inginkan daripada itu semua? Tidak ada yang bisa kita dapatkan lebih besar kecuali ampunan, dan dengan Allah Subhanahu wa taala memastikan kita sebagai ahli surganya. Oleh karena itu, janganlah merasa putus asa. Janganlah merasa takut. Walaupun pemberitaan media benar-benar sangat-sangat menakutkan, kita sebagai seorang muslim benar kita berikhtiar. Benar kita tetapkan apa yang memang bisa kita lakukan agar kita tidak terjangkit. Tetapi bukan berarti kita takut kepadanya. Yang kita takutkan hanya satu hal, ketika Allah mematikan kita semua dalam keadaan kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semua dalam keadaan dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah perkara-perkara yang sangat-sangat mengerikan. Itu yang jauh lebih menakutkan daripada penyakit apapun, daripada musuh apapun. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, hendaklah berusaha menjadi seorang yang bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara hal-hal yang bisa kita tempuh, yang itu merupakan cara-cara yang syar'i ketika sesuatu melanda. Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu. Beliau Uqbah bin Amir berkata, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, seperti apakah jalan
keselamatan. Apakah yang bisa membuat kita menjadi seorang yang selamat? Maka Nabi kita Muhammad SAW menjawab, amsik alaika lisanak waliyasi'aka baitak wabki ala khati'atik. Kata Rasulullah SAW yang pertama, hendaknya engkau menahan lisanmu. Jadilah manusia yang bertakwa. Tahan lisan kita. Jangan terlalu banyak bicara, apalagi berbicara hal-hal yang bohong, berbicara hal-hal yang dusta, menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Berhati-hatilah. Ini termasuk salah satu sebab seseorang tidak mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jagalah lisan kita, karena di sanalah pintu masuk syaitan. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, betapa banyak manusia yang masuk ke dalam neraka, tersungkur wajah atau hidungnya ke dalam neraka, yaitu semua hasaid al-sinatihim, merupakan benih atau merupakan buah yang muncul dari keburukan lisan-lisan mereka. Berhati-hatilah dari bahaya lisan. Dan itu termasuk salah satu sebab seorang bisa terjangkit penyakit. Karena keselamatan, kata Rasulullah, diantaranya adalah dengan seorang berhasil menjaga lisannya. Kemudian yang selanjutnya, kata Rasulullah SAW, hendaknya engkau banyak berdiam di rumahmu. Jangan terlalu banyak keluar. Dan ini sangat sesuai dengan apa yang terjadi belakangan ini. Ketika seorang terlalu banyak keluar, berkerumun dan seterusnya, maka sangat besar kemungkinan dia akan terjangkit dengan virus yang sedang melanda. Kemudian yang selanjutnya, kata Rasulullah SAW, wabki ala khati'atik, dan tangisilah dosa-dosamu. Sesalilah dosa-dosa yang pernah engkau lakukan, kata Rasulullah SAW. Ingatlah dosa-dosa, dzunub. Itulah yang membuat Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk menghapusnya. Salah satunya dengan apa? Dengan diberikan balaya, dengan diberikan ujian, cobaan, apapun bentuknya. Oleh karena itu berusahalah bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Berusahalah tinggalkan segala macam bentuk penyelisihan terhadap din syariat. Segeralah kembali tegakkan salat. Segeralah kembali ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Segeralah berbuat kebaikan demi kebaikan dan tinggalkan segala macam keburukan agar Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita semua dari keburukan, dari balaya, dari musibah yang sedang melanda tengah-tengah kaum muslimin. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, tiada lain bagi kita semua sebagai salah satu cara untuk kita keluar dari musibah ini, tambahlah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita berusaha sebisa mungkin terus menjaga hal-hal yang memang disarankan oleh mereka para ahli-ahli kesehatan dengan menjaga protokol kesehatan dan seterusnya, kita pun menjaga hal yang jauh lebih besar dari itu semua, yaitu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala memantaskan diri kita sebagai hamba yang berhak untuk ditimpakan azab yang jauh lebih besar lagi karena dosa-dosa yang kita lakukan, karena keburukan-keburukan yang tidak kita tinggalkan, karena perilaku-perilaku yang Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya, perilaku riba dan seterusnya, yang menipu dan seterusnya, berbuat keburukan, meminum minuman keras ataupun hal-hal yang bisa merusak tatanan masyarakat, kita masih melakukannya. Bisa jadi itu sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala belum mengangkat wabah ini dari kita semua. Segera bertaubat kepada Allah. Segera introspeksi diri dari keburukan-keburukan yang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan bertambah baiknya kita, bertambah kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menghendaki kita semua keluar dari ujian dan cobaan yang sedang melanda kita semua. Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma a'inni 'ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma la tad'a dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aduwan illa qasamtah wa la daynan illa qadaitah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa aqimus shalah.